Hello and what's up Tojokis. Sekarang kita sudah bersama dengan Isuzu Panther LM tahun 2017. Iya, memang kita pernah nge-review Panther sebelumnya gitu ya di video yang satu ini. Tapi kan itu varian yang LS, jadi varian yang paling atas. Kali ini kita akan fokus ke rasa berkendaranya karena waktu itu kan belum ya. Dan spesies kali ini cukup langka karena ini adalah Panther tipe LM alias varian Panther termurah yang pernah dijual di Indonesia. Penasaran? Dan pada video kali ini gue nggak sendirian karena gue ditemani oleh sebuah dashcam revolusioner dari masa depan yang bisa berputar 360 derajat. Iya, yang ini nih, 70 My Omni. Iya, jadi kayak apa sih Isuzu Panther yang nggak pernah berubah sejak tahun 2000 ini di varian terendahnya pula. Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojokis, bedah eksterior dan interior kan udah pas waktu video yang lalu. Sekarang saatnya kita coba rasa berkendara dari Isuzu Panther yang sangat ikonik. Seirit apa dan seenak apa? Yuk kita test drive. Nah, Tojokis, Isuzu Panther LM alias Panther tipe termurah tahun 2017. Iya. Kalau bicara soal diesel, pastinya orang Indonesia pikirannya langsung ke mobil ini. Iya, siapa yang nggak kenal mobil ini? Karena Panther sendiri di Indonesia sudah merupakan sebuah legenda ya, bisa dibilang di dunia otomotif gitu. Karena mulai dari anak kecil, om-om, sampai ke pengusaha, sampai ke ibu-ibu rumah tangga itu pasti tahu apa itu Isuzu Panther. Saking namanya sudah sangat-sangat luar biasa di otomotif Indonesia. Dan waktu itu memang kita pernah membahas sebuah Isuzu Panther, tapi kan waktu itu review statik aja gitu ya, dan itu varian yang tertinggi, LS di bagian video sebelah sini. Nah, kali ini kita pengen coba rasa berkendaranya karena kita penasaran banget gitu ya, dan ternyata sangat mengasyikan sekali gitu. Kebetulan unit review kali ini itu tipe paling bawah, yaitu Panther LM yang pastinya harganya paling murah dibanding tipe lainnya dan punya banyak quirks and features juga yang pastinya kalian gak expect ada di varian terbawah sebuah mobil gitu ya. Jadi cukup luar biasa. Nah, bahas soal Panther sedikit. Sebelum itu kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Om Wawan dari Kings Auto yang udah minta Isuzu Panther LM stok dia ini adalah Soto Jangki. Kalau kalian sedang mencari Panther dengan kondisi yang oke banget, pastinya ini sangat recommended banget. Silahkan kalian check out Instagramnya Kings Auto di bagian sebelah sini, atau langsung kontak Om Wawan di bagian bawah sini. Seperti itu. Nah, bahas Panther sendiri sebenarnya sejarahnya cukup panjang di Indonesia gitu ya, karena mobil ini generasi keduanya itu pertama kali keluar tahun 2000. Iya, pas tahun 2000 gitu ya. Dan itu gak berganti model sampai tahun 2021. Sampai dia disuntik mati masih begini-gini aja gitu kan. Jadi sangat luar biasa. Nah, kayak yang gue bilang, tahun 2000 keluar itu Panther kapsul sebutannya gitu ya, seperti ini. Karena kan dia sudah mulai membulat. Kalau yang dulu kan julukannya Panther kotak gitu ya. Jadi ini memang sedikit lebih modern. Tapi by modern standard, ini memang terasa klasik banget gitu kan. Nah, di tahun 2004, 4 tahun setelah meluncur, mobil ini mengalami major facelift. Jadi yang seperti ini, lampunya jadi lebih belok, grillnya berbeda, pokoknya paras depannya udah beda total. Tapi secara sasis, secara body, secara rangka gitu ya, itu memang masih sama masuk ke Panther generasi yang kedua. Dan di tahun 2006, untuk bisa comply ke Euro 2, Panther ditambahkan turbo. Iya, Om Mobi pasti suka. Karena ya turbonya memang bukan untuk performa gitu ya, tapi lebih untuk comply ke Euro 2 tersebut gitu. Makanya performanya sebenarnya ya mirip-mirip aja sih, nggak berubah banyak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, termasuk untuk tipe sendiri, Panther sebenarnya dari awal sampai akhir itu tipenya lumayan banyak, tapi bisa dirangkum dalam 5 tipe untuk generasi kedua seperti ini. Ada LM yang paling bawah seperti ini, ada Smart, ada LV, ada LS, dan tipe paling atas yang
lebih tinggi dan lebih SUV itu namanya GT atau Grand Touring. Nah sekarang kita berkesempatan untuk ngulas tipe yang paling bawah ini, yang sebenarnya dari dulu kita udah cari gitu ya, karena tipe seperti ini lumayan langka dan menurut kita sangat menarik untuk membahas mobil-mobil dengan spek terendah untuk membandingkan dengan spek yang teratas itu apa aja sih bedanya gitu kan. Nah seperti yang gue bilang, kita sebenarnya udah pernah nge-review Panther waktu itu tipe LS di videonya sebelah sini. Boleh nonton itu dulu untuk tahu luar dan dalam Panther modern itu seperti apa, karena tahunnya pun sama, tahun 2017 gitu ya. Nah, pertama-tama sebelum bahas driving impressionnya, kita pengen bahas perbedaannya dulu apa aja. Karena perbedaannya sebenarnya lumayan banyak. Nah, kita bahas perbedaan antara varian LS dengan LM, mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Nah, di bodi belakangnya, pertama-tama yang paling kelihatan beda adalah emblem. Iya, karena untuk tipe LS, dia emblemnya sudah timbul gitu ya, Panther LS Turbo gitu kan timbul. Nah untuk varian LM seperti ini, logo turbonya dia masih pakai stiker, jadi terlihat seperti mobil niaga yang base spec. Kemudian yang kedua, trunk garnish. Iya, trunk garnish belakang di sini lebih sederhana dan warnanya kayak plastik scratchy hitam aja. Karena kan kalau yang LS dia tuh udah ada daging lebih di belakang gitu, yang lebih nongol, terkesan lebih padat gitu. Kalau ini ya lebih simple aja seperti itu. Kemudian ketiga adalah rear wiper. Untuk tipe LM seperti ini, Panther belum dilengkapi dengan wiper belakang, jadi kaca belakangnya masih polosan aja. Kemudian ada lagi di bagian samping. Pertama-tama di bagian samping itu ada side body molding, jadi dia di bagian pintu luarnya ini polos aja, tidak ada moldingan apa-apa gitu ya, masih plain aja. Kemudian di bagian bawah, aslinya sebenarnya tipe LM seperti ini tuh gak ada footstep, tapi ini udah ditambahkan footstep oleh ownernya supaya naiknya jadi lebih mudah. Kemudian di bagian atas, door handle-nya untuk tipe LM seperti ini, dia door handle-nya masih hitam scratchy plastik biasa. Sedangkan untuk tipe LS, dia sudah chrome, jadi berasa lebih mewah gitu kan. Tapi ya menurut gua fungsinya sama, nggak masalah. Begitu pula dengan spion. Iya, untuk tipe LS, spionnya sudah chrome dan ada lampu sein di spionnya. Untuk tipe LM seperti ini, dia masih polos hitam scratchy plastik seperti ini aja. Untungnya, secara pengaturan spionnya tetap electric mirror. Jadi udah lumayan lah, tetap dipencet dari dalam, gak yang model touchscreen seperti mobil-mobil base spec rata-rata. Dan kemudian di bagian fender, untuk tipe LS di fendernya ada logo Panther gede gitu ya, supaya menegaskan kalau ini adalah Panther gitu. Tapi untuk tipe LM seperti ini tidak ada, jadi polos aja seperti itu. Nah lanjut ke bagian kaki-kaki. Di kaki-kakinya sebenarnya untuk tipe LM seperti ini itu agak membingungkan. Kenapa? Karena aslinya pas keluar LM itu pakai pelek kaleng. Iya, ya namanya base spec normal kan pakai pelek kaleng. Tapi semenjak berlanjut berangsur gitu ya, tipe LM juga dapat pelek alloy kayak gini gitu. Dan itu tahun berapa entah bagaimana, atau mungkin opsi dealer atau gimana, tapi yang jelas unit yang ini sudah menggunakan pelek alloy, udah bukan pelek kaleng lagi. Nah, lanjut ke bagian depan. Di depan juga untuk grillnya terutama, untuk tipe LM seperti ini, di grillnya masih polos aja warna hitam, tidak ada aksen krom-kroman seperti yang hadir di tipe LS. Dan untuk bumper bawahnya, dia juga masih ada cladding hitam yang tidak dicat, plastik gitu aja ya. Karena tipe LS kan dia sudah full body color sampai ke bagian bawahnya. Dan yang terakhir di bagian luar adalah fog lamp. Aslinya tipe LM seperti ini dia nggak dapat fog lamp. Udah ada housingnya tapi nggak ada fog lampnya. Nah untuk unit yang ini, untungnya sudah ditambahkan fog lamp oleh ownernya, jadi kalau malam berasa lebih terang. Switchnya ada di bagian samping sebelah sininya. Berlanjut ke interior, di sini juga bedanya lumayan banyak. Yang paling kelihatan adalah setirnya. Iya, setir untuk tipe LS dia udah menggunakan setir baru yang 4-spoke, lebih kecil, lebih chunky, dan ada aksen silver yang menyerupai pisang. Iya, kalau di tipe LM seperti ini, dia setirnya masih setir Panther yang lama, jadi dia 2-spoke, lebih besar rimnya gitu ya, jadi berasa kayak nyetir truk, tapi dia lebih tipis dipegangnya, jadi berasa klasik dan old school banget. Kemudian dari segi konsol tengah, dia pun konsol tengahnya tidak ada. Jadi di sini ya udah molos kayak gini aja, karpet dasar doang gitu ya. Karena kan kalau untuk di tipe yang LS dia udah ada konsol tengah dengan storage, bahkan udah ada armrest di bagian sebelah sininya. Tapi untungnya bahkan sampai spek terbawah seperti ini, dia masih dapat jok kulit. Iya, jadi masih tetap terasa lumayan mewah dengan interior 2-tone juga. Kemudian ada juga soal audio. Audio sendiri untuk tipe LM seperti ini dia single din, sangat simple seperti ini, tapi udah bisa SD card, aux in dan USB, ya udah cukup lah. Walaupun untuk tipe LS dia audionya
udah pakai yang touchscreen gitu ya. Tapi ya well, nggak masalah menurut gua, functionnya udah lebih dari cukup. Lanjut ke bagian door trim. Nah, door trim ini lumayan major juga karena door trim dari tipe LS dia kan sudah door trim plastik cetakan yang seperti mobil-mobil modern gitu ya, ada bentuknya gitu, padat. Nah, untuk tipe LM seperti ini, dia door trimnya masih flat panel. Jadi kayak contohnya kayak Ayla D yang tipe paling bawah gitu kan, door trimnya beda tuh, flat panel seperti ini. Walaupun begitu, tapi jadi soft touch sampai bawah gitu ya. Dan yang kita suka, dia tetap dapat power window, tetap dapat speaker di bagian sininya, walaupun jadi nggak ada door pocketnya kayak gitu. Nah, dan yang terakhir di bagian interiornya adalah di baris kedua. Untuk tipe LS dia udah dapat double blower, untuk tipe LM seperti ini dia belum dapat. Tapi menurut gua di seekor Panther double blower itu nggak terlalu ngefek banyak. Kenapa? Karena AC-nya dingin banget ya. Mungkin kalau yang pernah naik Panther harus sudah tahu ya, AC dari Panther itu dingin banget gitu kan. Jadi ini aja gue selalu pakai fan speed 1 karena kalau gue naikin ke fan speed 2 ataupun 3 gue akan beku ya, karena AC-nya memang sedingin itu. Apalagi kan sekarang musim hujan, ini tuh dingin banget, sumpah beneran. Gue nggak ngerti apa yang dilakukan Isuzu dengan AC-nya, kondensornya, kompresornya itu, ini dingin banget sih. Jadi cukup luar biasa. Seperti itulah perbedaan antara Isuzu Panther tipe terendah dengan tipe teratas yang non GT gitu ya. Kalau yang GT kan dia juga lebih tinggi, lebih SUV gitu kan. Tapi ya well, itu nanti kita simpan untuk review lainnya kalau kita nemuin varian GT yang mulus. Karena nyari Panther mulus itu susah, karena rata-rata kan Panther mobil pekerja. Jadi bisa nemuin tipe terendah yang biasa rata-rata dipakai fleet semulus ini itu adalah sesuatu banget. Oke, sekarang kita bahas lanjut ke bagian rasa berkendaranya. Kayak apa sih nyetir Panther? Gitu kan, pasti sangat menarik banget. Nah, kita bahas mulai dari 3 hal positifnya seperti biasa. Yang pertama adalah mesinnya. Iya, the legendary 4JA1 yang tidak bisa mati. Kalau ngomong soal Panther, memang banyak yang setuju kalian tuh bukan beli mobil, kalian beli mesin. Kenapa? Karena mesin dari mobil ini memang sangat legendaris sekali. Kodenya 4JA1L, dan ini semenjak tahun 2006 kayak yang gue bilang, dia sudah turbocharge supaya dia bisa comply ke emission Euro 2. Tapi mesin ini bandel dan badak banget. Dia pernah ditenggelamin nggak mati, sempat viral kan, orang nerajang banjir pakai Panther itu nggak mati gitu ya. Ada angkot lewatin banjir bersama Isuzu gitu nggak mati, karena mesin ini memang sebadak itu. Termasuk mesin ini juga sangat irit, iya. Dia bisa averaging dalam kota selama kita pakai itu 1:14. Irit banget gitu kan. Termasuk dia masih bisa meminum biosolar dari sononya, tidak dipaksa, iya. Karena kan kalau kalian pakai mobil-mobil modern seperti contohnya Innova, Fortuner, Pajero, bisakah diisi biosolar? Bisa, tapi maksa ya kan. Karena kan bahkan Fortuner modern aja udah ngasih surat yang menyatakan pembelinya tidak boleh isi biosolar. Panther dan juga spiritual suksesornya yaitu MUX dari sononya di press release-nya bilang kalau memang dia aman untuk minum biosolar. Jadi luar biasa, badak, irit, bandel, dan gak mati-mati. Mesin ini gak heran dipakai terus semenjak awal sampai akhir hayatnya, karena memang selegendaris itu. Nah, Tojokis bicara soal berpacu, getaran cinta dari si Panther ini lumayan bikin kita kangen terus. Karena dari dulu mesinnya tuh nggak berubah. 4JA1 2500cc inline 4 turbo diesel. Tenaganya 79 horsepower dengan torsi 191 Nm. Yang di-mate ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda belakang. 0-100 sangat woles di 18 detik, tapi bukan itu intinya. Intinya, mesin ini gak mati-mati, spare part mudah, dan tentunya lumayan irit. Kita dalam kota bisa averaging 1:13. Oke banget kan? Dan tentunya ini masih bisa neguk solar busuk. Mantap. Yang kedua adalah kenyamanannya, terutama bantingannya. Iya, karena sangat empuk sekali.
Kalau bicara soal bantingan, nih dengerin ya. Biasanya kalau di depan ice, kalian tahu kan seberapa jahanam speed breakernya. Nah, di Panther ini yang goyang itu cuma kakinya doang. Iya, karena memang mobil ini bantingannya tuh empuk banget. Empuknya tuh tipe karakter empuk yang seperti mobil Amerika tahun 80-90 yang ngapal gitu ya, yang rasanya tuh kayak karpet terbang gitu. Dan bahkan dibanding dengan mobil-mobil modern seperti Kijang Innova, Fortuner ataupun Pajero, ini berasa lebih nyaman berkat bantingannya yang empuk itu gitu. Jadi memang sungguh luar biasa. Sulit menemukan bantingan seperti ini di mobil-mobil modern, karena mobil modern kan semua sekarang dibikin rigid, dibikin stiff, dibikin anti roll bar dan lain-lain. Padahal bantingan seperti ini adalah bantingan yang sangat enak buat dipakai jalan jauh gitu ya. Jadi, wah itu rasanya kayak ngambang gitu, enak gitu. Dan pastinya buat jalanan-jalanan jelek di Indonesia, itu lubang-lubang kecil dan jalan gak rata tuh jadi nggak berasa. Kita tuh di atas jadi kayak, wih udah gitu, enak aja lewat. Makanya kan sempet viral video Panther ngelewatin polis tidur, di mana mobil lain tuh kayak jugruk-jugruk gitu kan. Panther kayak deg-deg, goyang cuman bannya doang. Karena memang seempuk dan senyaman itu. Yang ketiga adalah easy to drive-nya. Mobil ini sangat amat mudah dikemudikan. Kalau kalian belajar mobil, kalau kalian pengen coba nyetir diesel, nyetir manual gitu ya, mobil ini tuh sangat easy to drive karena dia hampir gak bisa mati mesinnya gitu ya. Jadi kalau kalian pakai mobil itu kalian stalling, ya kalian yang ngaco gitu, karena memang susah dibikin stall. Koplingnya pun enteng, gear change-nya pun ya walaupun dia loose, tapi lagi-lagi giginya enteng. Setirnya walaupun dia hydraulic power steering karena kan dia tua, tapi dia sangat enteng. Biasanya kan hydraulic power steering tuh berat gitu ya, karena kan mekanikal. Ini kalian bisa belokin pakai clinking nih, karena memang enteng. Jadi mobilnya tuh gak berasa capek dinaikinnya. Dan walaupun ini MPV, sejatinya kan MPV gitu kan, tapi dia punya DNA SUV. Dia posisi mengemudi tinggi, visibilitasnya pun luas, ke belakang, ke samping, dan lain-lain. Sehingga sangat mudah untuk dibawa manuver. Walaupun terasa body roll-nya ya, tapi buat kalian pakai harian, buat kalian macet-macetan, buat kalian apa, sebagai sebuah mobil manual, ini tuh sama sekali tidak bikin capek. Dan itu benar-benar sungguh luar biasa. Menilai mobil ini sudah tidak mudah. Iya. Namun tentunya gak ada mobil yang sempurna. Karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Isuzu Panther ini. Yang pertama-tama adalah dinamika berkendaranya. Iya, karena mobil ini bisa dibilang tidak fun to drive. Kalau kalian mencari mobil yang asik untuk dikemudikan, Panther bukanlah pilihan yang tepat. Karena pertama-tama bantingannya empuk yang tadi bikin dia terasa sangat body roll. Jadi kalau kalian misalnya zigzag gini, kayak bawa kapal gitu ya, mobilnya kayak mau tebuling gitu kan, body rollnya sangat berasa. Kemudian dari setirnya sendiri, walaupun HPS, yang kayak gue bilang HPS kan biasanya lebih direct dibanding EPS gitu ya, tapi dia kayak HPS mobil Amerika tahun 80-an. Jadi kalau misalnya kita goyang-goyangin gini, ini mobilnya nggak bereaksi. Iya, gue goyangin segini, mobilnya nggak bereaksi. Jadi memang steeringnya berasa sangat loose. Begitu juga dengan gear change-nya, yang misalnya gue masukin gigi nih ya, gigi 3 gitu. Ini masih bisa gue goyang-goyangin kayak di netral. Jadi terasa sangat loose juga. Kemudian kalau kita bahas soal performanya, juga sama. Mobil ini biasanya kan diesel dikenal dengan torsi yang besar gitu ya, kemudian tenaga yang enak buat lurus gitu. Tidak demikian dengan Panther, karena mobil ini terasa lemot. Iya, misalnya kalian tarik mobil ini dari 0 sampai 100, dia bisa mencapai 100 itu dalam waktu 18 detik. Sangat woles dan nyantai banget gitu kan. Dibanding mobil-mobil diesel, gak usah yang modern deh, sama yang semasanya juga, ini tergolong sama sekali tidak kencang. Untungnya diirit gitu kan, jadi ya masih bisa acceptable lah gitu. Tapi ya seperti itu, tidak fun. Funnya bukan di situ. Mungkin gua harus ralat. Funnya bukan fun to drive, tapi funnya adalah experience mengendarainya. Kayak karena lucu di bawahnya gitu kan. Kayak sangat-sangat menarik gitu. Yang kedua adalah fitur nihil. Iya. Lagi-lagi ini mulai berasa ya umurnya ya gitu ya. Kalau kalian expect mobil ini dapat update, walaupun nggak sekedar tampang tapi update fitur deh, nambahin apa gitu kan, tentunya lagi-lagi pas lihat mobil ini kalian akan kecewa. Kenapa? Karena
fitur mobil ini bisa dibilang nggak ada. Kayak contohnya fitur safety, airbag aja nggak ada. Fitur entertainment dia single din, boro-boro touchscreen, AC tidak ada arah sembur, tidak ada apa-apa. Ya udah kayak boro-boro mau ADAS gitu ya. Ini aja ADAS ketolong sama kamera dashcam ini. Iya, 70 My Omni 360 karena dia secara bawaannya udah ada dashcam feature yang udah ada ADAS gitu ya. Tapi secara bawaannya nggak ada fitur apa-apa. Ya udah, kalian pakai mobil ini as a tool untuk commute sehari-hari gitu ya, atau untuk kemana-mana yang mengandalkan mesinnya yang bandel dan rasa naiknya yang lumayan nyaman. Tapi ya udah, nggak ada fitur gimmick apa-apa, bahkan kan double blower aja nggak ada untuk tipe yang ini gitu kan. Jadi ya sangat-sangat minim fitur. Dan yang ketiga yang terakhir adalah getaran cinta, iya, alias getaran mesin legendarisnya. Karena sampai sekarang belum bisa ada yang mengalahkan getaran mobil ini. Dan itu bukan hal yang mereka coba untuk improve gitu ya, karena memang Panther terasa bergetar, dan getaran bagian dari experience-nya. Kalian pegang setirnya, getar. Kalian pegang persnelingnya, getar. Kalian injek pedalnya, getar. Kalian duduk di joknya, getar. Semuanya getar. Iya, tapi ya well, kayak yang gue bilang, itu kan bagian dari experience ekor Panther. Jadi menurut gue itu bukan hal yang masalah bagi kalian yang ingin punya Panther ataupun udah punya Panther. Tapi bagi kalian yang baru pengen punya Panther, pas nyobain ya pastikan kalian ya terbiasa dengan getarannya gitu, karena getarannya memang terasa diesel banget gitu. Pokoknya diesel sejati deh, rajanya diesel deh getarannya, rajanya diesel, rajanya getar. Kayak gitu. Jadi cukup unik gitu ya. Kalau kalian turun dari mobil ini abis keluar kota gitu, abis jalan jauh, tangan kalian getar. Karena emang getarannya cukup berasa sampai bagian dalam sini. Dan suara luarnya pun sama. Kalau kalian starter pagi-pagi, tetangga tuh rata-rata pasti akan bangun karena terdengar, sangat terdengar suaranya gitu ya. Tapi menurut gue gak masalah secara overall, karena itu adalah charm dari sebuah Isuzu Panther yang kalian tidak bisa temukan di mobil lain saat ini gitu. Jadi sebagai sebuah mobil yang kalian bisa andalkan banget buat kalian pakai, buat jadi fleet bisa, buat jadi mobil keluarga bisa, buat jadi commute sehari-hari single pun bisa, karena mobilnya nyaman, gak bikin capek, dan pastinya durable, spare partnya banyak, komunitasnya sangat luar biasa, dan sangat-sangat legendaris di Indonesia. Bahkan konon di komunitasnya pernah ada yang kayak nyekokin mesin ini pakai minyak sayur, minyak sawit, minyak tanah, masih jalan. Gak ngerti lagi gitu kan, masih jalan aja di mobil gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat sungguh luar biasa sekali sebuah Isuzu Panther. Sayang kiprahnya harus berada di Indonesia di tahun 2021. Padahal kalau ada versi barunya bisa bakal epic banget sih menurut gue. Dan kalau kalian perhatikan, dari tadi kita syuting itu kita bisa multi angle. Iya, ada satu kamera dari bagian depan sini. Karena seperti yang gue bilang, review gue kali ini itu ditemani oleh sebuah dashcam, dan dashcam yang sangat revolusioner, yaitu 70 My Omni X200. Iya. Yes, menurut kita The Lucknuts, kalau bicara soal keamanan berkendara, salah satu hal yang paling kudu wajib ada banget di mobil kalian zaman sekarang adalah dashcam. Iya, kenapa? Karena seperti yang kalian tahu sendiri, belakangan ini kan banyak kejadian aneh-aneh di jalan. Kita punya rekomendasi nih, dashcam yang menurut kita menjadi dashcam paling revolusioner di dunia saat ini, yaitu 70 My Omni 360. Iya, kenapa? Karena tadi kan kalian udah lihat juga ya pas review jalan gitu kan, pas gue nyetir, kenapa bisa multi angle? Karena dashcam ini juga kita gunakan sebagai kamera untuk vlogging. Iya, karena dashcam ini bahkan bisa dipakai untuk vlogging gitu ya. 70 My ini merupakan brand yang harus banget kalian perhitungkan. Kenapa? Karena dia under ekosistemnya Xiaomi. Iya, kalian pasti tahu dong raksasa dari China yang kemungkinan 50% dari kalian juga nontonnya dari handphone Xiaomi. Dan punya banyak fitur inovatif yang tidak ditemukan di dashcam lainnya saat ini. Kayak apa? Yuk kita bedah fiturnya bareng-bareng. Oke, nggak pakai lama, mendingan kita langsung aja unboxing si 70 My Dashcam Omni ini. Yang dari packagingnya kelihatan ya, ini silver dan ada tulisan Into the Future. Benar-benar sesuai dengan barangnya yang terasa futuristik dan inovatif. Dan di sini dia punya 5 key features. 360 degrees recording, motion tracking, superb night vision, full featured parking mode, dan yang terakhir ada built-in voice assistant. Iya,
Jadi dia punya sebuah icon yang namanya itu mic atau MyX, tapi gue lebih suka manggilnya mic gitu ya. Bukan mic dari Moladin, karena itu mic yang berbeda walaupun sama-sama beruang gitu. Jadi dia punya karakter tersendiri yang bisa kalian perintahkan menggunakan voice command. Iya, misalnya shoot right, shoot left, dia akan nengok-nengok sesuai dengan perintah suaranya. Canggih banget. Oke, langsung aja kita pakai lama, mulai proses unboxingnya. Isinya kayak gini nih. Oke, lanjut ke proses unboxingnya. Pas kalian buka boxnya, kalian akan disambut dengan dashcam Omni 360 itu sendiri yang pas kalian angkat itu terasa hefty, solid, dan berkualitas banget. Kemudian di sebelahnya ada dua box lagi. Yang pertama, itu isinya ada kabel konektor yang buat nyolokin ke 12 volt socket, ada konektor 12 volt socket itu sendiri, dan ada prying tools yang buat kalian bisa pakai untuk merapikan kabel-kabel di sela-sela pilar dan atapnya. Kemudian di bawahnya lagi, ada satu box yang berisikan user manual serta electrostatic stickers yang bisa kalian pakai untuk menempel dashcam ini di kaca depan mobilnya. Proses pemasangannya pun sangat mudah, tinggal kalian tempel electrostatic stickernya dan kalian tempel dashcamnya langsung di bagian kaca depannya sesuai dengan kemiringan kacanya. Dan memang di sini nggak dapat microSD ya, karena tidak pakai microSD, semua memorinya tersimpan langsung di dalam dashcamnya dan bisa diakses dari handphonenya. Ada pilihan 32, 64, atau 128 GB. Oke, dashcamnya sudah terpasang nih, cukup mudah bukan? Tinggal ditempel aja di electrostatic sticker yang tadi gue udah kasih lihat gitu ya. Termasuk kalau ditempel kayak gini, tinggal kalian sesuaikan angle-nya, karena kan sudut kemiringan kaca mobil beda-beda gitu ya. Di Panther dia kurang lebih segini lah lurus ke depannya. Nah, seperti itu. Kalau udah, sebenarnya untuk menyalakan dashcamnya itu kalian tuh ada dua cara. Kalian bisa pakai 12 volt socket, jadi yang kayak gini, langsung colok ke socket lighter aja gitu ya. Atau kalau kalian misalnya pengen secara permanen dan kalian pengen ngaktifin fitur 4G-nya, kalian bisa pakai 4G hardware kit kayak gini yang langsung di-connect ke mobil kalian, jadi kalian nggak perlu pakai 12 volt socketnya lagi. Dan kalau kalian pakai yang ini, itu akan unlock lebih banyak fiturnya lagi. Tapi berhubung ini kan mobil tes, jadi gua nggak connect ke sini dulu. Nanti mungkin kalau gua pasang di mobil gua pribadi, gua akan pasang versi yang 4G hardware kitnya ini. Untuk 12 volt socketnya bahkan dia ada dua loh ininya, USB socketnya. Jadi yang di atas ini yang merah itu yang buat nyolok ke dashcamnya, dan di bawahnya kalian masih dikasih satu slot free buat kalian ngecharge handphone gitu ya. Karena kan pasti kalian butuh ini supaya handphone kalian bisa terus tercharge, karena semua kontrol dashcam ini dilakukan via handphone kalian yang sudah diinstal aplikasi 70My juga. Sebenarnya kabel ini kalian diberi prying tools ya, kayak gini nih. Ini untuk kalian pas lagi colok ke sini nih ke atas, kalian bisa ini diselipin ke bagian atas roof lining sini, turun ke pilar sampai ke bagian bawah, terus sampai ke bagian bawah sini supaya terlihat rapi dan tidak menjuntai seperti ini gitu ya. Tapi lagi-lagi karena ini kan mobil review, jadi gue nggak mungkin copot-copot headliner dan pilar orang gitu ya. Ini akan gue rapikan ketika gue install nanti di mobil gue pribadi. Untuk sementara seperti ini, it still works. Oke, kita coba start up dulu mobilnya. Nah, dia muter tuh kan, kelihatan. Ada ambient light-nya dan kalian disambut oleh karakter beruang ini yang tadi yang namanya itu MyX atau mic gitu ya. Dan ini langsung kelihatan nih, recording. Seperti itu. Jadi ini sudah functional, tinggal kalian connect aja ke app di handphone dan kalian kontrol semuanya via handphone. Fungsi-fungsinya yang sangat banyak sekali. Oke, pas dashcamnya terpasang di dalam mobil, pastinya kalian harus koneksikan ke handphone kalian karena semuanya ada di bagian handphone sini untuk mengkontrolnya. Yang pertama, kalian download aplikasi 70My yang ada di App Store ataupun Play Store. Kalau sudah, kalian registrasi menggunakan email atau bisa pakai Google account juga, dan kalian bisa pairing ke dashcam yang tentunya kedeteksi di handphone kalian. Nyalain wifi-nya jangan lupa, karena koneksinya juga via wifi ya, karena kan kita tidak pakai hardware kit yang 4G itu. Jadi di sini kita lebih sederhana dulu aja. Nah, di dalam sini menunya banyak banget. Pertama-tama, kalian bisa langsung pantau live view dari dashcam kalian. Termasuk kalian bisa mengatur arah putar-putar dashcam kalian langsung dari sini. Iya, kalian bisa putar ke belakang, ke depan, ke samping, sehingga bisa dapat pantauan yang 360 derajat. Kemudian, di sini pun ada menu setting yang isinya banyak banget. Kalian bisa pilih frame rate, mau 30 fps, 60 fps, mau nyalain HDR, sampai mengatur ADAS, semua pun ada di menu sebelah sininya. Jadi, instalasi dan pairingnya semua terasa effortless dan mudah banget. Sekarang kita lanjut dengan sensasi berkendara bersama dengan dashcam revolutionary ini. Oke, dashcam 70My Omni 360 udah terpasang di kaca depan Panther ini. Dan dia ada layar kecil di sini yang bisa kalian pantau real time juga yang ada di depannya, sekaligus bisa juga menampilkan screensaver berupa animasi karakter MyX atau mic itu ya, si beruang
yang bikin kalian berasa seperti ditemenin kalau kalian lagi jalan gitu. Jadi dia akan menampilkan ekspresi-ekspresi yang sangat unik banget. Lensa dari si 70mi Omni 360 ini juga sudah punya field of view yang 140 derajat. Jadi udah lebar dan pastinya bisa memantau semua kegiatan di bagian depan, samping maupun belakang mobil kalian. Dan dia pun bisa merekam dalam 30 fps ataupun 60 fps. Tapi gue sih lebih prefer 30 fps saja karena itu udah lebih dari cukup. Dan kalau kalian rekam di 30 fps, kalian bisa nyalain HDR-nya yang bikin gambarnya jadi lebih sigap gitu ya. Kalau kalian masuk terowongan ke tempat gelap atau apa, dia langsung bisa adjust brightness dan exposure-nya sehingga semuanya tetap terlihat sangat jelas. Bahkan gue udah ngetes dashcam ini dalam berbagai kondisi, siang hari, malam hari, dan juga dalam kondisi hujan. Dan bisa kalian lihat nih ya, di footage yang malam-malam itu semua terlihat dengan sangat jelas karena nggak hanya kebantu dengan HDR-nya, tapi juga dia punya superb night vision. Jadi pas lagi malam-malam, itu kayak plat nomor gitu-gitu semua tetap dijaga untuk terlihat dengan jelas. Karena kan itu inti dari sebuah dashcam kan, untuk menjadi bukti bahwa kalian tidak bersalah. Contohnya misalnya ada kejadian tabrakan atau gimana gitu ya. Salah satu fitur paling unik yang ada di dashcam ini adalah voice command, karena kalian bisa memerintahkan si MyX ini ya untuk ngomong sesuai dengan perintah-perintah yang ada. Perintahnya pun cukup banyak. Jadi misalnya kita pengen, kayak dari tadi gue lakukan nih, pengen vlogging gitu ya, kalian tinggal ngomong shoot vlog. Nah dia akan ngepan dulu dari depan, muter ke bagian samping, terus kitanya disuruh siap-siap, dan kita langsung bisa hadir on camera seperti ini. Iya, ajak teman-teman lain di belakang untuk dada-dada. Pokoknya asik banget. Kalau kalian pengen nge-shot ke kanan, ke kiri, itu pun langsung bisa ngomong Shoot right. Dan masih banyak lagi perintah-perintah lainnya untuk nyalain matiin audio, untuk selfie, dan lain-lain pun bisa. Take selfie. Dia juga punya collision detection. Ya, jadi misalnya kalian diserempet atau ditabrak misalnya dari sisi kanan atau kiri mobil, dia bisa mendeteksi asal guncangannya dari mana dan langsung dengan sigap memutar kameranya ke lokasi yang pas gitu ya. Jadi langsung ketangkep. Dan di luar semua fitur itu juga masih ada satu fitur tambahan yang menurut gua canggih banget, yaitu fitur ADAS. Kalau kalian misalnya keluar jalur atau misalnya di depan rem mendadak gitu-gitu, ya walaupun tidak terkoneksi dengan mobilnya ya, dia hanya berupa warning aja, tapi dia bisa dikalibrasi untuk membaca marka jalan dan bisa contohnya beri warning misalnya ada motor yang terlalu deket gitu ya, orang nyebrang, dia bisa kasih warning juga. Atau misalnya di lampu merah nih, mobil udah jalan, kalian ngelamun gitu ya. Dan yang terakhir yang pengen gua bahas adalah parking features-nya alias Sentry Mode. Iya, tapi memang fitur ini cuma ada kalau kalian nge-hardwire 4G hardwire kit dari si 70mi dashcam Omni ini ya. Kebetulan karena gua reviewnya di unit test, ini nggak gua pasang. Tapi jangan khawatir, gua sih udah kepikiran banget pengen pasang ini di mobil pribadi gua. Karena Sentry Mode, kalau misalnya kalian lagi parkir, kalau kalian install 4G hardware kitnya, itu kan dia akan tetap nyala. Jadi dashcam itu nggak mati, karena kan nggak ngikut ke 12 volt socket. Nah kalau dia nyala terus, dia bisa mantau terus tuh. Misalnya ada orang lagi jalan kaki terus nggak sengaja nyenggol duk gitu ya, itu dia bisa langsung nengok-nengok sesuai dengan posisi guncangannya. Dan kalau kalian install 4G hardware kitnya, kalian bisa kontrol dashcam ini nggak pakai wifi kayak yang kontrol dari handphone gini ya. Kalian bisa kontrol dari mana saja, dari rumah kalian pengen pantau mobil itu pun bisa. Jadi benar-benar sangat-sangat versatile banget. Jadi pengen punya gitu ya, karena dashcam itu lucu, unik, dan nggak hanya memberikan keamanan dan kenyamanan, tapi memberikan estetika lebih di interior mobil kalian. Bahkan ini datang dengan 2 warna loh. Ada yang black and gray kayak gini, dan ada satu lagi yang warnanya mirip Pokeball, iya, putih merah. Itu lucu banget kayak kapsul gitu kan. Kalau kalian taruh di mobil kalian itu pasti akan bikin orang nanya, ini tuh apaan sih? Kok lucu banget ada beruang kedip-kedip di sini gitu kan. Nantikan ulasan lengkap mengenai fitur dari 4G hardware kitnya pas gua pasang dashcam ini di mobil pribadi gua, karena gua sih kayaknya pasti bakal pasang.
masih banyak yang bisa dieksplor dan dibedah lebih lanjut dari si dashcam revolusioner yang menurut gue sekarang menjadi dashcam terbaik di pasaran yang bisa kalian beli. Kurang lebih begitu aja mengenai dashcam 70My Omni 360 X200. Sekarang kita lanjut ke hal annoying dan interesting dari Isuzu Panther yang pastinya kalian udah tunggu-tunggu. Let's go. Walaupun ia keren, irit, dan gak mati-mati, namun karena ia gak berubah semenjak awal 2000-an pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Isuzu Panther. Isuzu Panther generasi kedua seperti ini kan keluar dari tahun 2000 sampai tahun 2021. Iya, 21 tahun gak ganti model. Tapi untuk varian otomatiknya itu hanya ada sampai tahun 2006 aja. Jadi 2006 ke atas semua Panther manual seperti ini. Iya, well ini sih easy to drive untungnya manualnya gitu ya. Tapi kalau kalian pengen Panther-matic jadi langka, mahal, dan digoreng. Door trim dari Isuzu Panther tipe termurah LM seperti ini kan berbeda dengan tipe LS contohnya gitu ya. Kalau LS kan dia udah plastik cetakan yang door trim proper. Nah kalau LM seperti ini dia masih seperti mobil komersil yang dia full flat panel seperti ini aja gitu ya. Dan yang bikin aneh sebenarnya speakernya. Iya, speaker tuh entah dari mana dia plastiknya belang sendiri. Iya, jadi ini kan warnanya kayak beige gitu ya. Dan ini tuh warna kukulitannya tuh udah senada nih dengan plastik di sini, dengan jok, dengan dashboard. Itu udah senada, warnanya kayak kekuningan gitu. Tapi kalau di sini dia terang sendiri. Iya, warnanya tuh kayak beige ke arah pink. Kenapa dia beda sendiri? Dan ini bukan karena diskolorasi ya, karena gua cek foto-foto Panther LM lainnya yang door trimnya flat seperti ini, dia speakernya juga sama, warnanya terang beda sendiri kayak gini. Why? Dan hal annoying terakhir yang gue yakin pasti kalian semua setuju adalah disuntik mati. Iya, entah mengapa Isuzu itu lack the guts untuk meneruskan nama Panther gitu ya. Mereka kan padahal punya banyak SUV modern. Ada MU-X yang sebenarnya kalau mereka sama Panther ya bisa-bisa aja sih. Dan gue yakin penjualannya pasti akan skyrocket gitu ya. Karena kan MU-X sendiri sebenarnya membawa nafas Panther gitu. Tapi sayang, nama legendaris Panther harus berakhir di tahun 2021. Padahal ini adalah nama yang menjadi strategi di lawannya alias di Toyota gitu ya. Toyota terus membawa nama Kijang sampai sekarang walaupun udah nggak berasa Kijang lagi, tetap pakai nama Kijang di Zenix gitu kan. Nama ini rest in peace. Namun tenang, karena sebagai mobil dinas Wakanda dengan kekokohan Majapahit pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Isuzu Panther LM. Ada satu hal yang berasa paling modern di interior Panther yang gak berubah semenjak tahun 2000 ini, yaitu bagian speedometernya. Karena speedometernya sudah mengalami perubahan gitu ya, modernisasi sekali. Yang tadinya kan dia modelnya yang motoba banget gitu kan. Nah ini sekarang dia sudah pakai yang model Optitron, warna biru-biru kayak gini gitu. Jadi dia terasa jauh lebih modern dan terasa jauh lebih futuristik. Iya, siapa sangka speedometer mobil kayak gini udah Optitron. Lucu banget. Kalian punya mobil tahun 2023 dan jendelanya belum auto up ataupun tidak auto sama sekali, kalian harus malu dengan Panther. Iya, kenapa? Karena mobil gini-gini, varian terbawa kayak gini, dia driver side window-nya sudah auto down and auto up. Iya, jadi mobil modern beberapa harus malu yang belum punya auto up ataupun tidak auto sama sekali. Dan hal interesting terakhir yang mungkin jadi annoying untuk beberapa orang namun jadi kebanggaan tersendiri bagi para pemilik Panther adalah harganya. Harganya nggak turun-turun nih, harganya sangat-sangat bertahan sekali. Mungkin kalian mikir mobil yang udah keluar semenjak tahun 2000 ini dengan teknologi yang serba mechanical dan lamanya, sekarang secondnya harga berapa sih? 90 juta? 80 juta? Tentu tidak. Iya, Panther seperti ini untuk tahun yang 2015 aja itu masih di 150 jutaan rupiah. Ini spesimen tahun 2017. Varian terendah masih dijual 170 jutaan rupiah. Bahkan kemarin salah satu sobat kita, Aspros Auto, dia kan punya Panther double cabin kan, yang pernah kita review juga sebelah sini. Itu legend banget dan super langka gitu. Tebak itu laku berapa? Itu Panther tua, Panther kotak ya. 50 juta, 60 juta, 90 juta. Tidak, Panther dia laku 150 juta rupiah.
yang kilometernya udah tembus 1 juta. Ya udah ke bulan, balik lagi. Masih 150 juta. Jadi memang harga dari Isuzu Panther itu lumayan ajaib. Berbanggalah kalian yang punya. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja. Sedikit fun drive kita mengenai si Isuzu Panther LM alias Panther termurah yang kalian bisa beli di Indonesia tahun 2017. Iya, menurut kita mobil ini punya charmnya tersendiri. Iya, walaupun memang bukan selera semua orang juga bakal mikir kayak mobil kayak gini kok harganya masih tinggi banget gitu ya. Padahal ini kan teknologi tahun 2000-an, jadul, bahkan bisa digolongkan sebagai motuba. Tapi setelah kita coba driving gitu ya, ini bener-bener charming dan bikin kita pengen gitu ya. Dia irit rajanya diesel seperti itu. Kalau kalian tertarik dengan unit ini, kalian bisa kontak teman-teman kita di Kings Auto di sebelah sini. Karena ini merupakan salah satu stok dari mereka dan ini kondisinya masih mulus, masih bagus banget. Mesinnya terutama ya, masih sehat banget gitu. Jadi kita masih enak banget nyetir ya, seperti itu. Dan pastinya, kalau kalian punya mobil seperti ini, sayang dong kalau sebenarnya kalian di jalan kenapa-napa gitu kan. Zaman sekarang seperti yang gue bilang, dashcam adalah hal yang sangat-sangat kudu mesti wajib ada banget di mobil. Karena kan banyak kejadian tidak terduga, ada Brio nabrak Fortuner, ada emak-emak lawan arah, dan lain-lainnya gitu ya. Kalau kalian misalnya ingin menambah keamanan di mobil kalian dan kalian lagi mencari sebuah dashcam, look no further. Iya, karena dashcam 70 My Omni 360 ini menurut kita adalah dashcam paling revolusioner yang ada di pasaran saat ini. Satu-satunya dashcam di dunia yang bisa muter 360 derajat, bisa tracking dari mana aja. Jadi ini dashcam nggak punya blind spot gitu ya, sangat luar biasa. Fiturnya pun tadi kita udah jelasin semua, mulai dari dia bisa shoot vlog, dia bisa shoot left, shoot right, dia pun bisa punya HDR gitu ya. Kalau malam pun gambarnya jelas banget. Kita udah kasih lihat gambar malam, gambar siang, gambar hujan kayak gini, lagi hujan. Mohon maaf, mobilnya agak kotor mungkin ya, karena hujannya nggak berhenti gitu kan, kayak hujan terus gitu. Tapi nggak masalah, hujan itu berkah. Ya, kalau kalian tertarik dengan dashcam ini, silahkan kalian cari tahu info lebih lanjutnya di Instagramnya 70 My Indonesia di bagian sebelah sini. Atau kalian bisa langsung ke online store-nya yang berlokasi di Tokopedia. Search aja di Tokopedia 70 My, maka langsung keluar ini. Dan pada saat kita shoot ini memang masih pre-order. Iya, pre-order. Dan karena ini baru launching itu tanggal 3 Maret, yang harusnya sih artinya pas kita publish video ini dia udah launching ya. Jadi kalian bisa cek sendiri. Dan kalau bicara soal harga, si 70 My Dashcam Omni ini masih tergolong affordable untuk inovasinya yang luar biasa. Varian 64GB dijual seharga 2,8 jutaan. Untuk varian 128GB itu ada di 3,2 jutaan. Namun, memang ini masih tergolong early bird price ya, karena range harga aslinya itu ada di 2-5 jutaan. Makanya, jangan sampai ketinggalan untuk harga spesialnya yang sangat terbatas ini. Langsung aja cek online store officialnya 70 My di Tokopedia, Shopee, dan marketplace lain favorit kalian. Kan bosen ngeliat dashcam gitu-gitu aja gitu kan. Ini lucu gitu. Jadi selain dia menjaga keamanan kalian, juga bisa menjadi penghibur. Karena kan ada karakter mic-nya itu kan yang senantiasa nemenin kalian pas lagi jalan-jalan. Jadi pastinya akan menambah estetika di interior mobil kalian juga. Dan kalau kalian pengen lihat langsung nih, aduh, gue pengen lihat langsung barangnya gitu ya, nggak masalah, kalian tinggal datang aja ke GJAW alias Gaikindo Jakarta Auto Week yang berlokasi di JCC Senayan tanggal 10 Maret bulan ini. Karena 70 My juga buka booth di sana dan pastinya produk ini bisa kalian lihat, rasakan, dan coba langsung di boothnya mereka. Seperti itu. So, thank you banget Kings Auto, thank you banget 70 My Indonesia, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Cara subscribe ke YouTube kami di Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di @auto_junkie ini. Supaya kalian selalu up to date dengan info menarik mobil-mobil yang mungkin jarang dibahas zaman sekarang seperti ini, dan produk-produk menarik seperti ini yang menurut gue ini under the radar banget ya, karena ini dashcam keren banget gitu. Oke, sekian sih Isuzu Panther LM termurah yang ada di Indonesia dan juga dashcam paling revolusioner di dunia saat ini. Wish you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.